Ini kalau hanya dibersihkan tanpa mengganti beras, nggak bisa. Arus yang masuk itu yang keluar dari switch masuk ke motornya ini, dia terganggu, Pak. Jadi istilahnya bad connect. Bad connect. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahapedia. Ketemu lagi di bengkel AHA Motor, Yogyakarta. Sobat Ahapedia yang berada di sekitar Yogyakarta, di utara, selatan, timur, barat, bisa langsung merapat ke bengkel AHA Motor, bertemu dengan Mas Hardi, Mas Agus, dan lain-lain. Nah, untuk tema kali ini kita akan bertemu dengan Pak Yanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat Ahapedia. Oke, agak dekat dikit ya close up ya, biar mana tahu ada yang ingin memastikan ini Pak Yanto yang dulu nggak ya, kayak gitu ya. Oh iya, ini benar, ini Pak Yanto yang dulu nih. Baik, Pak Yanto ini lagi dapat tugas apa, Pak Yanto? Ini Pak bongkar motor power window. Motor power window. Iya. Nah, masalahnya apa? Untuk permasalahannya power window-nya mati, Pak, sebelah kanan aja. Jadi posisi pintu yang lainnya itu normal dari main switch, cuman pintu depan kanan aja yang nggak bisa. Depan sebelah kanan. Iya. Berarti pintu yang utama berarti ya untuk apa? Untuk pengontrol dari semua ini ya? Ya. Oke. Betul, Pak. Nah, baik, Mas Yanto, Pak Yanto. Pak Yanto, kemarin Mas Elin pernah membahas tentang ini nih, kasus seperti ini. Cuma yang dibahas sama Mas Elin cuma membersihkan ini, apa namanya? Switch ya, Pak. Switch-nya. Ya. Nah, ini berarti switch-nya masih normal, masih bagus? Kalau secara pengecekan tadi kita cek switch-nya normal, Pak. Dengan mengetahui arus yang ada di ini konektor masuk ke motornya, Pak. Jadi kita ukur itu kurang lebih 12 volt. Kita gerakkan untuk main switch-nya, yang switch yang untuk power window depan kanannya. Itu arus dan ground-nya ada. Dan kita pastikan lagi, kita roving untuk main switch-nya dengan yang bagus, itu tetap sama aja, Pak. Nggak bisa naik turun untuk power window-nya. Iya. Ini ada pengganggu nih. Ntar giliran dia kita cari. Iya. Kita rasa nanti. Baik, Pak Yanto. Ya. Setelah tadi di switch-nya tidak ada masalah ya? Iya, betul. Nah, sekarang beralih ke apa ini jadinya? Yang ditunjuk, yang dicurigai penyebab jadi tidak jalannya power window. Untuk berikutnya di ini, Pak, motor power window-nya, Pak. Oh, ini dia nih kawan-kawan, motor power window itu. Apa aja sih, terdiri dari apa sih, Mas, motor power window itu? Power window itu terdiri dari apa ya istilahnya, ini rotor sama brusel, Pak. Ini ada 2 brusel. Ini satu, dua, ini. Ya. Nah, agak kurang terang nih. Ya. Nah, coba. Oke. Ya, ada 2 kan ini. Ini udah mulai tipis, Pak. Yang pertama. Yang kedua, ini juga terjadi gosong, Pak, di rotornya. Tuh, rotor. Ahapedia. Ya, jadi arus yang masuk itu yang keluar dari switch masuk ke motornya ini, dia terganggu, Pak. Jadi istilahnya bad connect. Bad connect. Iya. Karena terhalang oleh yang pertama brusnya udah tipis, rotornya juga kotor ini, Pak. Kotor. Iya. Nah, kalau kasus seperti ini kan brusnya kan tadi tipis ya. Iya. Terus rotornya kotor nih. Iya. Nah, apa yang dilakukan? Apakah akan ada penggantian di part ini? Untuk penggantian part tentunya ada, Pak. Kita ganti untuk brusnya. Oh, brusnya yang diganti? Ya, brusnya kita ganti, kita modif, Pak. Kalau untuk beli part barunya, itu harus ya? AC ya, harus 1 set ini motor power window, Pak. Kalau kalau bawaan dari ini, dari pabrik maksudnya? Iya. Betul. Jadi ini kita akan modif? Iya, kita modif, buatin sendiri pakai brush yang lain? Iya, brush yang lain kita buatin, ya mirip-mirip lah
Oke. Nah, kalau untuk persamaan yang dipakai punya siapa, Mas? Biasanya kita pakai untuk brusnya ini apa motor starter atau alternator, Pak. Oh, mirip ya? Iya, ya itu besar, Pak, sebenarnya. Tapi dia gede kan? Iya, gede, kita buat kecil nanti kita. Oh, kerjaan ini kreativitas tanpa batas. Karena kalau easy isi besar ya, mahal ya? Iya, mahal sekali, Pak. Oh, tuh sobat Apedia. Kemarin itu harganya hampir baru itu 6 jutaan atau 6 juta. Iya. Nah, sobat Apedia, kalau datang ke A Motor itu nggak harus ganti baru ya? Iya. Nah, kalau ada Pak Yanto, suruh aja Pak Yanto pusing gitu. Nah, itu pengerjaannya butuh berapa lama, Mas? Kalau kita mengambil dari punyanya Rota atau punya siapa tadi? Yang berasnya alternator atau motor starter, Pak ya. Nah, ya itu berapa lama mengerjakan itu? Itu ya paling lama 1 jaman lah. 1 jaman. Iya, kalau sudah tersedia. Oh, sudah tersedia barangnya ya. Oh, oke. Kalau harus nyari ya butuh waktu ya. Iya, butuh lagi. Baik. Nah, kembali ke beras dan rotor. Apa, Mas, namanya? Rotor ya. Nah, di sini kan kotor nih, Mas. Ya. Kayak mana sih kotornya biar bisa lihat, Mas? Ya, hitam-hitam itu, Pak. Nah, harusnya kan bersih kuning itu, coklat kuning. Harusnya itu warnanya dia yang pinggir-pinggir ini kayak. Nah, ini kalau hanya dibersihkan tanpa mengganti beras nggak bisa. Sebenarnya tergantung kondisi ya, Pak ya. Kalau kondisinya berasnya itu masih tebal sih, kita bersihkan aja sembuh, Pak. Oh, gitu ya. Tapi nggak berapa lama bisa kumat lagi ya? Kalau memang sudah mulai tipis ya? Iya, kalau sudah mulai tipis ya. Baik. Nah, kejadian seperti ini biasanya berlaku di usia kendaraan berapa tahun sih, Mas? Pak Yanto. Biasanya terjadi itu mobil di atas 3 tahunan lah. 3 tahunan sudah ada mulai itu? Iya, ada yang seperti ini. Kalau kemarin yang dibahas sama Mas Elin, itu kan penyebabnya salah satunya air ya? Oh iya. Ya, kalau switch-nya yang kena ya? Iya, bisa jadi. Tapi kalau ini? Kalau ini sebenarnya apakah ada bed apa namanya? Bed connect. Bed connect sehingga membuat dia seperti itu? Ya, selama tidak mobil itu kena banjir sih sebenarnya air nggak masuk ke sini, Pak. Oh gitu. Ini musuhnya air berarti ya? Kalau terendam? Kalau sekarang ini nggak terendam, Pak. Iya, kalau ini terendam pasti rusak ini. Iya. Wow. Kalau sampai terendam air ini sama aja yang seperti switch kemarin. Wah. Iya. Jadi kalau mobil terendam banjir sampai ke dashboard tenggelam. Ya. Air. Nah, berarti kemungkinan banyak hal elektronik itu akan rusak. Iya. Betul, Pak. Karena setelah itu kan pasti kayak kabel-kabel sendiri, konektor itu kan kalau sudah kena air kan nggak segera dibersihin kan akan terjadi karat itu, Pak. Oh, di situ ya. Iya. Sama dengan elektrik yang lain ataupun besi-besi yang lain ini pun kalau sampai kena karat relnya kan bisa juga macet, Pak, ini kan. Kan baik, kalau seperti seling biasa ini. Seling-selingnya ya. Iya. Nah, kalau kita bicara dari tadi rotator, ini terus ada apa namanya? Rotor, beras ya, rotor. Ya. Nah, kalau ini apa nih, Mas? Kalau ini biasa kita Pak ya, rel kaca, Pak. Oh, rel kaca ini. Iya. Nah, apakah ada pengaruh terhadap beratnya kaca itu pengaruh kemana, Mas? Kan kadang tuh kan kita kan pas diturunin naik berat gitu. Itu di mana masalahnya? Oh iya, kalau ini nggak meluruskan ya, Pak. Yang tadi ini seling kaca, Pak, yang tadi ya bisa dikatakan juga kalau rel kaca itu yang kiri tempat untuk ini, Pak, kaca. Yang dibingkai. Ya, kayak bingkai itu. Itu biasanya kalau dia kotor pun bisa menyebabkan kaca itu seret, Pak. Oh gitu. Ya. Kan di situ ada ini ya, apa namanya? Kayak kain ini ya, apa namanya? Kayak ada karetnya. Karetnya. Iya, ada karetnya. Karet. Dan ini juga pun kalau terjadi karat ataupun kotor sekali ya bisa jadi seret, Pak, untuk selingnya ini, Pak. Oh, selingnya bisa karatan ya? Selingnya. Iya, ini. Dia kan dapat motor ini, motor penggeraknya kan pakai motor. Ya. Nah, dia naik turunnya. Ini kalau terjadi kotor ataupun kena air
apa itu Pak? Cuci apa ya, hujan? Ya air hujan terus karatan ya bisa jadi berat Pak. Jadi yang menyebabkan salah satu kaca pintu itu berat turun atau berat naik lah ya, biasanya naik ya? Ya. Nah, itu adalah salah satunya bagian dari seling-selingnya yang kotor atau karatan ya? Ya. Yang kedua memang dari motornya juga bisa Pak. Oh, motor iya, juga? Yang seperti tadi saya katakan kalau dia brusnya udah mulai tipis kan konektor dari arus ke rotornya ini sendiri kan nggak terpegang kuat Pak. Jadi arus itu agak longgar ada. Oh benar. Jadi arus yang untuk motor rotornya ini dia kan nggak kuat ya. Baik. Nah solusinya bagaimana Mas? Apakah kita harus tadi kan Mas sudah bilang akan mengganti brusnya ya, membersihkan rotornya gitu kan ya. Nah kalau buat sobat HP dia nih yang sudah menemukan gejala seperti tadi, kaca mulai berat, naiknya lambat ya, yang sebelah kiri kenceng cerit, yang sebelah kanan apa yang harus dicek terlebih dahulu? Ya bingkainya kita lumasin dulu Pak. Oke, bingkainya yang mana sih Mas? Ini Pak, biar kawan-kawan bisa lihat. Ya, ini kan terbuat dari karet juga Pak. Kalau dia kering kan agak seret juga, sama ini kanan kiri kan. Oh itu ya. Ya. Nah berarti biasanya Mas akan lakukan apa nih? Bersihin atau kita semprot pakai untuk silikon Pak. Silikon. Iya, kita kasih silikon. Jadi biasanya kita awalnya memperiksa bingkainya dulu, dibersihkan, dikasih silikon. Iya. Setelah lancar, setelah dikasih dan ternyata masih tidak mau, lalu kita pindah kemana nih? Kita cek untuk motornya Pak. Oh, baru masuk ke motor ya? Nah, di motor tadi baru dibongkar ya? Seling ya. Tapi kalau switch tidak ada hubungannya ya? Kalau naik turunnya lambat? Enggak. Oh, enggak ada ya? Iya, enggak ada Pak. Selama dia bisa naik turun, kemungkinan untuk switch aman sih. Switch aman? Iya. Oke. Nah, kalau tadi Mas sudah sampaikan bahwa ini perbaikannya kan kita tidak mengganti full ya? Kita hanya mengakali atau mengganti brushnya saja ya? Nah, itu bisa bertahan berapa lama brush itu? Kalau selama ini kurang lebih ya 1 tahunan masih bertahan 1 tahunan ya. Nah, oke baik. Mas, ada tips nggak buat sobat HP dia yang menghindari atau menjaga biar kaca kaca mobilnya ringan segala macam lah? Ya untuk ini aja Pak, sering lumasin untuk bingkai kacanya. Oh, bingkai kacanya sering lumasin. Ya, sebenarnya kalau terjadi beratnya untuk power window ini sebenarnya usia juga sih Pak. Usia ya? Iya. Usia dari motor tadi tuh? Atau usianya dari karet-karetnya? Motornya Pak. Jadi kendaraannya kan pasti kan seiring dengan komponen untuk power berkurang window-nya. Ya? Iya. Oke. Dia kan sering dipakai berjalan naik turun kan. Pasti kan kelamaan kan akan terjadi keausan juga. Untuk sistem ininya penggeraknya ya. Iya. Kalau mau awet dikunci aja kacanya. ya kalau dikunci terus tangannya juga lengket Pak, ini malah nggak bisa digunakan nanti. Iya. Baik sobat Alpedia, begitu saran dari Pak Yanto seputar kaca mobil yang seret ya, berat naik ya. Berat naik, ternyata penyebabnya yang paling ringan bisa ngecek jalur dari bingkai kacanya. Nah, setelah itu bisa pindah lagi ke seling ya? Selingnya juga dicek apakah karatan gitu ya. Nah, baru yang terakhir nih, kita cek motornya. Di motor itu ada brush dan ada rotor ya. Nah, mudah-mudahan dengan video kali ini sobat Alpedia bisa mempersiapkan budget ya. Kalau ternyata sudah dikasih silikon, sudah dibersihkan, naiknya juga berat itu ya. Nah, biayanya berapa Mas? Kalau boleh tahu. Oh, itu ada Mas Tom. Iya. Mas Tom. Biaya berapa Mas Tom? Biaya repair. Sekitar 300. Oh, menyesuaikan ya? Oke. Nah, jadi 300 jasanya ya. Pasang dan bongkar pasang ya. Nah, baru nanti menyesuaikan lagi masalah partnya ya. Ya. Oke, baik.
Nah, Sobat Apedia, dimanapun berada di sekitar Yogyakarta, silakan mampir di bengkel AHA Motor. Nanti bertemu dengan Pak Yanto. Ini ciri-ciri wajahnya kayak gini. Nah, beliau ini udah tua sepuh di otomotif ya maksudnya. Kalau wajahnya emang kayak gini dia dari dulu. Ya. Baik, ditutup ya Mas. Terima kasih Pak Topik dan Sobat Apedia. Mungkin bisa menambah ilmu ya Pak untuk mengenai power window. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.